Cerita dibuka dengan memperlihatkan Zowen yang sedang mengamati wilayah Tiger Cage Pass sesampainya dia di sana. Setelah itu Zowen langsung melompat turun ke bawah dan disambut oleh beberapa monster di tempat itu. Tak disangka tanpa adanya aba-aba, Zowen langsung saja menghajar para monster hingga mereka semua terlempar. Tapi ternyata para monster itu belum mokat dengan pukulan Zowen dan mereka pun langsung berniat untuk menyerangnya. Tapi sayangnya mereka kurang cepat karena badan mereka langsung terbelah menjadi dua bagian dikarenakan potongan dari semut terbang yang sangat-sangat cepat. Karena Zowen tak ingin membuang banyak waktu, dia pun langsung berlari maju dengan dikawal oleh semut terbang yang juga melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Di saat yang bersamaan, Zowen penasaran apakah dia akan bertemu dengan Jenderal Iblis ataukah tidak. Setelah dia menyelesaikan para prajurit monster, tiba-tiba Zowen langsung kaget karena saat itu dia melihat monster yang diduganya sebagai Jenderal Iblis tipe spesial. Dan tanpa buang-buang waktu, Zowen pun langsung menyerang Jenderal Iblis itu dengan menggunakan semut terbang. Di sisi lain, Jenderal Iblis itu juga bersiap untuk menyerang. Dan setelahnya, dia pun langsung maju untuk menghadapi semut terbang. Di saat itu terjadi pertarungan yang sangat sengit antara semut terbang dan juga sang Jenderal Iblis. Saat itu, semut terbang berhasil mengenai Jenderal Iblis dengan serangannya. Tapi luka dari serangan itu langsung pulih dalam sekejap. Dan dia pun dengan tiba-tiba langsung membalas semut terbang dan berusaha untuk menyerangnya. Karena tidak kena, dia pun langsung melompat agar jangkauan serangannya semakin dekat. Saat itu, Jenderal Iblis nampaknya menggunakan sebuah skill berupa bola berwarna ungu ataukah gelap. Skillnya pun langsung digunakan untuk menjebak semut terbang. Dan alhasil, semut terbang pun terkena serangan itu dan langsung diakhiri oleh Jenderal Iblis. Di saat yang sama, Jenderal Iblis pun langsung menggenggam tombaknya dengan erat dan melemparkan itu ke arah Zowen dan langsung menembusnya begitu saja. Setelahnya, Zowen kemudian menyadari kalau Jenderal Iblis tipe spesial yang ingin dia hadapi itu ternyata lebih kuat dari apa yang dia bayangkan selama ini. Setelah dia respawn, dengan cepat, Zowen pun memutuskan untuk kembali melawan sang Jenderal Iblis di tempat pertama dia bertemu dengan Jenderal Iblis sebelumnya. Tetapi, sampainya dia di tempat sebelumnya, sang Jenderal Iblis sudah menghilang dari situ. Dikarenakan, kemungkinan spawn rate-nya sangat rendah. Dan saat pertama kali mereka bertemu, itu merupakan keberuntungan Zowen. Tapi, dengan tiba-tiba, Zowen kemudian diserang dengan tiba-tiba oleh bilah angin yang nampaknya merupakan milik Jenderal Iblis tipe normal. Jadi, bagi yang nggak tahu, Jenderal Iblis itu ada dua ya, yang tipe normal dengan yang tipe spesial atau tipe khusus. Oke, lanjut. Singkat cerita, Zowen pun dengan gampangnya mengalahkan Jenderal Iblis biasa itu. Dan setelahnya, Zowen langsung mendapatkan dropan yang lumayan bagus, yaitu kristal esensi level 15. Tapi sayangnya, karena seluruh stat Zowen sudah mentok, dia tidak mau menyerap kristal itu, karena takut hanya akan membuangnya dengan percuma. Jadi Zowen pun menyimpannya dan segera menuju ke bagian dalam Tiger Cage Pass. Tak berselang lama, Zowen pun sampai di bagian terdalam dan terlihatlah sebuah bangunan yang sangat besar di sana. Karena itu, Zowen pun mencoba untuk masuk ke dalam agar dapat memeriksa apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Tapi dengan tiba-tiba, sebuah panah pun langsung menembus jantungnya sehingga membuatnya kaget dan marah karena hal itu. Setelah dia respawn, Zowen pun mencoba pergi ke sana lagi, tapi dengan cara terbang ke wilayah itu. Dan ya, dia pun tetap saja terkena panah itu, walau sedang berada dalam kecepatan tinggi. Ya, dikarenakan hal tersebut, Zowen pun sedikit merasa jengkel. Zowen kemudian mencoba mencari informasi itu di dalam forum. Setelah mencoba mencarinya beberapa saat, Zowen pun menyadari kalau tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang Tiger Cage Pass. Di antaranya hanya menjelaskan kalau dulu ada tim peringkat epic yang terbantai karena mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Dan akhirnya, wilayah tersebut langsung dikategorikan sebagai wilayah terlarang, sama seperti kuil Buddha kecil di dalam gua teratai. Bahkan, sama sekali tidak ada informasi soal Jenderal Iblis tipe spesial di dalam sana. Jadi, pilihan terakhir untuknya adalah mencoba semuanya sendiri. Setelahnya, dengan tiba-tiba,
Kiting pun bersinar dan berubah bentuk ke wujud beast-nya. Saat itu Kiting ternyata meminta makan kepada Zowen karena dia belum makan beberapa hari ini. Saat itu Zowen pun berkata kalau dia akan grinding untuk mencari telur agar Kiting bisa makan. Zowen pun sedikit curhat mengenai dirinya yang seakan sudah menjadi seorang ayah yang sedang mengurus anak-anaknya. Ya, walaupun banyak masalah juga yang dia alami selama mengurus anak-anaknya. Sementara itu, di dalam Tiger Cage Pass, terlihatlah beberapa orang yang mencoba untuk mengalahkan Jenderal Iblis normal dengan seluruh kemampuan mereka. Tetapi nampaknya, semua usaha yang mereka kerahkan itu percuma saja, karena serangan mereka tidak berhasil menyentuh Jenderal Iblis normal. Sementara itu, terlihatlah Guru Wang yang sedang mengawasi para murid. Tapi dia heran, kenapa Zowen belum terlihat juga semenjak hari pertama ujian dimulai? Di sisi lain, nampaklah Zowen yang sedang bermain game di rumahnya. Saat itu, dia juga sedang grinding di dalam gua teratai dan mendapatkan sebuah kristal energi esensi milik teratai darah. Zowen saat itu nampak kesusahan untuk mendapatkan kristal itu. Bahkan setelah grinding begitu lama untuk mendapatkan makanan bagi para beast miliknya. Tapi karena Zowen tak suka buang waktu, dia pun langsung menyerap kristal itu saja. Zowen kemudian memulai penyerapan kristal esensi teratai darah tersebut. Dan tubuh miliknya juga mulai menyerap energi dari kristal itu. Tetapi setelahnya, Zowen merasa bahwa peningkatannya sedikit sekali. Dan kemungkinan itu dikarenakan semua statnya sudah mentok untuk tingkat mortal. Jadi dia perlu secepatnya untuk naik ke tingkat legend agar dapat meningkatkan statnya lagi. Namun dia juga tak terlalu galau karena dia mendapatkan sebuah skill tipe pertahanan. Untuk memastikan seberapa bagusnya skill itu, Zowen pun langsung mencobanya. Tetapi dia pun sangat kaget karena penggunaan energi esensinya sangatlah cepat dan sangat boros. Jadi dia pun langsung menonaktifkan skill itu. Di dalam game, dia juga sudah mencobanya dan menyadari kalau skill ini kebal terhadap semua serangan milik monster normal di dalam situ. Dan untuk serangan milik Jenderal Iblis biasa, skill pertahanan itu langsung hancur, tetapi dapat menahan sebagian besar dari damage-nya. Zowen juga sudah mencoba skill itu terhadap panah misterius, tetapi dia tetap saja mokat karena panah itu dapat menghancurkan skillnya bagaikan merubah kertas. Karena mengetahui hal itu, Zowen menduga kalau makhluk yang menembakkan anak panah itu kemungkinan lebih kuat dari tingkat legend. Karena dia dapat menembus skill pertahanan tingkat legend milik Zowen dengan sangat mudah. Setelah Zowen bangkit kembali, dia pun terkejut karena langsung bertemu dengan Jenderal Iblis tipe spesial lagi. Tetapi anehnya, Jenderal Iblis satu ini memiliki sebuah perbedaan dengan Jenderal Iblis yang sebelumnya dia temui. Sementara itu, terlihatlah situasi di markas Federasi. Nampaknya mereka telah menerima sebuah surat penangkapan resmi untuk Zowen. Jadi, karena hal tersebut, bos mereka meminta mereka untuk segera menangkap Zowen dan membawanya ke dalam markas. Tetapi tetap saja, ini harus dirahasiakan dari keluargaan agar mereka tidak mengetahuinya. Setelahnya mereka pun masuk ke ruangan rektor Universitas Sunset dan berkata kalau mereka ingin menangkap seorang mahasiswa di tempat ini yang bernama Zowen. Rektor kemudian berkata kalau mereka semua tidak diizinkan untuk menangkap siswa. Karena menurut yang diketahui, Departemen Rahasia pasti akan melukai mahasiswa itu jika tertangkap. Dikarenakan rektor tak menghendaki hal tersebut, mereka kemudian langsung menunjukkan sebuah surat penangkapan resmi yang berasal dari salah satu petinggi federasi. Saat itu, rektor pun diancam. Kalau dia tidak membiarkan mereka, maka mereka terpaksa akan menganggap kalau rektor menentang perintah federasi. Karena itu, rektor tak dapat berbuat apa-apa, selain tak menyangka kalau federasi sampai mengeluarkan otoritas tinggi ini hanya untuk menangkap seorang mahasiswa. Scene pun berpindah pada Zowen yang sedang ngegame di rumahnya. Saat itu dia sedang berusaha melawan Jenderal Iblis tipe spesial dengan seluruh kemampuannya. Zowen saat itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan dengan tiba-tiba langsung muncul di titik buta milik Jenderal Iblis dan langsung berniat menyerangnya dengan menggunakan tapak abu. Tapi dengan tiba-tiba, Jenderal Iblis pun membuka tangannya dan mengeluarkan sebuah serangan berskala besar yang mirip dengan sebuah tebasan pedang. Yang tentu saja saat itu langsung menebas Zowen dan mengakhiri hidupnya.
Saat itu, Zowen sedikit berpikir, kenapa Jenderal Iblis yang satu ini sangat berbeda dengan yang dia lawan sebelumnya. Terlebih dari gerakan, kebiasaan, dan skill mereka, semuanya berbeda. Setelah dia menganalisanya, Zowen akhirnya sadar bahwa Jenderal Iblis yang pertama dia lawan itu mempunyai aksara kertas, dan yang barusan dia lawan mempunyai aksara pedang, atau mungkin kita sebut saja gunting. Jadi karena hal tersebut, Zowen menduga kalau pasti ada juga yang mempunyai aksara batu, tetapi dia mungkin saja belum menemuinya. Di sini Zowen berpikir kalau dia sebelumnya sangat kesulitan untuk menghadapi Jenderal Iblis beraksara kertas, tetapi untuk Jenderal Iblis beraksara gunting atau pedang, dia mungkin dapat sedikit menanganinya dengan menggunakan skill terbang milik semut terbang. Tetapi ketika semut terbang berubah menjadi wujud sayap, dia tidak akan bisa menggunakan jarum iblis, dan itu merupakan kerugian yang sangat fatal baginya. Tapi dengan tiba-tiba, sementara dia memikirkan itu, pintunya pun kemudian diketok oleh seseorang. Jadi Zowen langsung membukakan pintunya. Kemudian, ternyata salah satu anggota federasi yang tadi datang bersama wanita rambut merah yang songong itu. Orang tersebut kemudian berkata pada Zowen untuk ikut bersamanya ke kantor rektor Universitas Sunset. Di sini Zowen sudah langsung merasa aneh dan curiga. Tapi karena dia ingin memastikannya, dia pun ikut bersama pria misterius tersebut. Saat itu, Jing An ternyata melihat kalau Zowen dibawa pergi oleh seseorang. Tentu, saat itu dia menjadi curiga dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kembali pada Zowen yang dibawa pergi oleh pria aneh tadi, Zowen pun mulai merasa ada yang janggal dengan situasi ini. Karena semakin lama, mereka malah semakin pergi ke tempat yang semakin minim orang yang muncul. Dan karena sudah terlalu curiga, Zowen pun berhenti dan berkata, kalau ini bukanlah arah ke ruangan rektor, tetapi arah menuju keluar universitas, dan mereka akan benar-benar sampai keluar wilayah beberapa langkah lagi dari sini. Sementara itu, muncullah seorang wanita yang langsung memuji ketajaman pemikiran Zowen. Dan dengan tiba-tiba, dia pun langsung meninju Zowen tepat di bagian tulang taju pedang Zowen. Atau kalau di daerah saya, biasa disebut ulu hati, yang ketika ditinju, orang biasanya langsung dengan kata lain muntah-muntah. Tapi bedanya, di sini Zowen muntah darah, dan bukan opor ayam yang tadi siang dia makan. Setelahnya, wanita tadi kemudian menyapa Zowen yang sedang tersungkur di tanah. Wanita itu juga berkata kalau dia akan membuat Zowen mengeluarkan semua informasi tentang Jing Daoxian atau Sang Raja Iblis. Mendengarnya, akhirnya sekarang Zowen dapat mengonfirmasi kalau dia memang dicurigai merupakan antek-antek Jing Daoxian. Setelahnya Zowen pun berdiri dan berkata kalau dia tidak tahu tentang Jing Daoxian, apalagi mereka belum menunjukkan sebuah bukti yang konkret tentang hal tersebut. Di sini si wanita songong ini pun memaksa Zowen untuk ikut dengan mereka dan berkata kalau bukti akan didapatkan setelah memeriksa Zowen. Dan mereka pun langsung menjalankan tugas untuk menangkap Zowen. Tapi Zowen berkata kalau mereka melakukan itu, dia mungkin akan melawan balik. Tapi dengan sombongnya, wanita ini pun berkata bahwa jika Zowen melakukan itu, maka tangan dan kakinya akan langsung dipotong. Sementara itu terlihatlah Zowen yang sedikit lagi akan tertangkap. Tetapi anehnya, dia malah tersenyum, sama seperti mendiang Om Goldie Roger dari anime One Punch Man. Tapi berbeda dari Om Goldie Roger yang mokat, Zowen langsung menghilang dalam sekejap bak ditelan bumi pertiwi yang sangat kita cintai ini guys. Si wanita rambut merah songong ini kemudian dengan cepat sadar kalau itu merupakan sebuah kemampuan energi esensi atau bisa dibilang skill milik bis terbang. Jadi Zowen pasti belum jauh dari tempat dia menghilang sebelumnya. Dikarenakan wanita ini memiliki feeling atau insting yang lumayan tajam, dia pun menyadari kalau Zowen lari ke dalam hutan di sebelah sana. Sementara itu terlihatlah Zowen yang sedang lari dari kejaran para anggota federasi. Dia juga berpikir bahwa tidak mungkin orang seperti mereka akan mendengarkan dirinya, apalagi sesuatu yang bersinggungan dengan Raja Iblis Jing Daoxian. Dan memang benar kalau dia diberikan sutra immortal oleh Jing Daoxian, tetapi dia tidak memiliki hubungan apapun dengan orang itu. Tetapi tetap saja, dia tidak boleh tertangkap. Jika tidak, para orang licik dari federasi itu pasti akan menggunakan fakta bahwa Zowen telah menerima skill dari Jing Daoxian
sebagai alasan kejahatan milik Zoan. Sementara dia memikirkan hal itu, dengan tiba-tiba sebuah serangan mendadak datang kepadanya yang untung saja berhasil dihindari oleh Zoan berkat kelincahannya. Tapi tak hanya itu, setelah menghindar, Zoan juga langsung dihadang oleh sebuah tangan hijau besar yang mungkin adalah sebuah skill. Namun untung saja, Zoan berhasil menghindarinya lagi. Walaupun di sisi lain, dia harus kehilangan baju yang kemarin dia beli di pasar loak dengan harga nego. Memang sedih, tapi ya mau diapa, namanya juga terpaksa. Setelahnya, Zoan pun berusaha untuk bisa lolos dari cengkraman federasi. Saat itu, Zoan merasa sudah sangat terdesak, karena sekarang dia sedang dikejar oleh dua ahli tingkat legend. Jadi dia pasti akan tertangkap cepat atau lambat. Sementara itu, Zoan pun melihat ke layar ponselnya dan langsung menyadari satu hal, bahwa di depannya merupakan wilayah kota Buddha bawah tanah. Dan sebuah ide cemerlang pun melintas di dalam kepala Zoan yang mungkin saja dapat membantunya menyingkirkan orang-orang yang mengejarnya sekarang ini. Dan pastinya kalian juga sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Zoan. Sesampainya Zoan di dalam wilayah kota Buddha bawah tanah, dia pun langsung bergegas ke tempat di mana dia dapat menghentikan para ante federasi ini. Di sisi lain, wanita songong ini merasa sangat kesal karena mereka dihambat oleh tentara yang memeriksa izin akses milik mereka. Pria di sampingnya juga berkata kalau mereka tidak bisa membuang waktu lebih banyak lagi. Kalau tidak, keluargaan akan segera menyadari hal ini. Karena mengetahui itu, dia pun langsung melemparkan beberapa serangan yang mengarah langsung kepada Zoan. Tetapi lagi-lagi, dengan kelincahannya Zoan dapat menghindari semua serangan itu. Namun, itu belum selesai, karena terdapat serangan susulan lagi yang meluncur tepat ke arahnya. Tapi untungnya, dia memiliki bis pendamping semu terbang yang sudah menyelamatkannya berulang-ulang kali. Karena melihat hal tersebut, wanita ini nampak kesal, dikarenakan Zoan terus saja dapat menghindari semua serangannya. Tapi dia tahu bahwa dengan energi esensi milik Zoan yang berada di tingkat mortal, dia pastinya tidak akan sanggup untuk bertahan lebih lama lagi. Dan benar saja, saat itu Zoan nampak sudah sangat kelelahan akibat energi esensinya terus-menerus terkuras. Tetapi hal baiknya, dia hampir sampai ke wilayah terlarang, yaitu kuil Buddha kecil, yang memiliki syarat untuk masuk yang hanya diketahui oleh Zoan. Karena itu, Zoan pun langsung berlari sekencang-kencangnya ke wilayah itu. Dan dengan sisa energi esensi miliknya, Zoan pun menggunakan meditasi darah agar dapat terlindungi dari wilayah kuil Buddha kecil. Namun, wanita itu tetap dengan gigih mencoba menyerang Zoan lagi, menggunakan beberapa proyektil miliknya. Sementara itu, dengan sisa stamina Zoan pun langsung melompat dan mendarat tepat di dalam wilayah kuil Buddha kecil. Di sisi lain, para ante federasi ini kemudian melihat kalau di depan merupakan wilayah terlarang dan dilarang untuk dimasuki. Tapi walaupun mengetahuinya, wanita songong ini tetap ngeyel untuk masuk ke dalam sana. Sesampainya mereka di dalam sana, mereka pun melihat Zoan yang sedang duduk di lantai tempat itu. Tentu, wanita itu kemudian bertanya kenapa Zoan tidak ingin lari lagi. Setelah mendengarnya, Zoan pun tertawa, kemudian berkata, "Apakah kalian sudah tidak sayang nyawa lagi dan memilih masuk ke dalam tempat sakral ini?" Wanita itu pun langsung merasa kesal pada kata-kata Zoan dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Zoan. Namun, sesuatu yang sangat keren pun langsung dilakukan oleh Zoan. Dengan santainya, dia pun mengangkat tangannya dan membentuknya seperti sebuah pistol. Dan kemudian, bang! Pecah pala kau. Yap, seperti yang seharusnya terjadi, orang itu pun langsung jatuh tak bernyawa di hadapan Zoan dan si wanita songong itu. Wanita itu pun kaget, kemudian mendekat perlahan untuk memeriksa kondisi fisik orang tersebut. Of course, dia langsung tahu kalau orang itu ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Karena hal mengejutkan yang terjadi itu, wanita songong tersebut kemudian bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Zoan? Zoan pun berkata kalau dia sudah memperingatkan mereka sedari awal, tapi mereka tetap malah ngeyel dan terus masuk ke dalam sini. Di sisi lain, Zoan merasa heran kenapa wanita ini tidak mokat pada saat masuk ke wilayah tersebut. Ternyata
wanita sengong ini tidak cuma untung mulut, karena dia pun memiliki sesuatu yang membuatnya terlindung dari curse atau kutukan kuil Buddha kecil. Wanita itu juga menyadari apa yang menjadi alasan Zoon ingin berlari ke wilayah yang aneh ini. Melihat hal tersebut, Zoon hanya bisa bengong dan menyadari kalau yang dia lihat sekarang ini merupakan Valhalla Angel atau malaikat dari Valhalla. By the way, buat yang nggak tahu, Valhalla itu merupakan surga untuk para pahlawan menurut mitologi Nordik atau mitologinya si Thor gitu. Oke, lanjut. Menurut legenda, dahulu kala ada seorang biarawati yang kehilangan kepalanya pada saat dia menjadi makhluk immortal atau bisa dibilang dewa. Tentu saja, semua makhluk dimensi memiliki ranknya masing-masing, dan makhluk ini terkenal di federasi yang ada di bagian barat berkat seluruh pencapaiannya. Di sisi lain, walaupun makhluk itu tidak mempunyai serangan yang kuat, tetapi dia memiliki kemampuan yang sangat unik, yaitu sesuatu yang disebut broken body, yang dimana kemampuan itu dapat menahan atau imun terhadap semua jenis kutukan dan sesuatu yang jahat. Dan karena itulah, makhluk ini menjadi salah satu dari bis pendamping terkuat. Saat itu, wanita ini juga menyuruh Zoon untuk segera menyerah. Kalau tidak, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi kepadanya.